Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupontoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Malam ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rakuti. Bener ya, Mas Rakuti kayaknya. Nah, pertanyaannya tentang pinggang sama brutu ya, Mas Rakuti, kalau nggak salah ya. Apa pengaruh pinggang penuh, terutama pada brutunya ya, brutu kecil dan brutu besar dengan pinggang yang besar, itu perbedaannya gimana di cara terbang atau turunnya gitu ya, kalau kurang lebih gitu ya. Mungkin teman-teman sering mendapati burung yang pinggangnya besar tapi di brutunya itu kecil, atau sebaliknya menemui burung yang pinggangnya besar, brutunya juga besar. Nah, setelah saya amati ya Mas Rakuti dan juga teman-teman, itu biasanya pengaruh di pengereman ya Mas Rakuti. Artinya brutu yang tempat tumbuhnya bulu ekor itu dengan brutu yang besar, otomatis dia punya tempat tumbuh bulunya itu lebih luas. Kemudian ketika dia tumbuh berjajar, maka kemungkinan besar atau lebarnya ekor itu jelas lebih besar daripada yang brutunya kecil. Nah ini jadi kalau dilihat ya, sebenarnya tidak perlu kita, dan memang saya sendiri secara pribadi jarang sekali atau bahkan hampir nggak pernah, walaupun pernah juga karena saya penasaran dengan pertanyaannya teman-teman ataupun sekedar membandingkan dengan ayam jago ya. Kalau untuk ayam kan brutu yang rapat itu yang dicari. Sebenarnya memang juga di burung pun begitu, kalau saya pribadi tapi. Nah, di saat dia turun dengan brutu yang besar dan otomatis ekornya itu lebih melebar, itu biasanya pengeremannya sangat pakem. Dan tapi nggak perlu membicarakan pengereman ya, tapi rata-rata burung yang brutunya besar dan ekor susunan ekornya itu yang lebih lebar, itu secara otomatis turunnya itu nggak bisa kasar, karena dia bisa terhentikan dengan pas waktu turun, kemudian dia nekuk ke bawah begitu sambil mengepakkan sayap, jadi dia otomatis kecepatannya langsung turun. Langsung kecepatannya ya, bukan turunnya. Kecepatan turunnya itu langsung berkurang, bahkan sampai berhenti. Itu bagus sekali untuk pengereman ataupun untuk berhenti saat dia turun. Jadi rata-rata burung yang brutunya besar itu tidak kasar di bawahannya. Dia cenderung ada ngepaknya gini ya. Rapi betinanya itu tetap pelan dia. Nggak bisa kayak yang brutunya kecil, itu biasanya rapinya bisa agak cepet gitu ya, sek gitu ya. Kalau rapinya yang ekornya lebar itu biasanya pak gitu. Walaupun ada juga yang brutunya kecil tapi dia agak ngepak, tapi itu jarang. Apalagi saat dia emosinya bagus, itu biasanya malah cenderung untuk ke kasar, pek gitu ya. Itu perbedaan di brutu yang besar dan brutu kecil. Walaupun pinggangnya sama-sama besar, tapi brutunya kecil dan brutu besar itu beda. Nah, kalau burung yang brutunya kecil itu biasa saya istilahkan, atau karena memang bentuk ekornya itu dia bertumpuk, jadi sisa satu begitu, atau kayak kelihatan satu lebih dikit gitulah. Nah, itu istilahnya
di kami itu natah. Maka burung yang sering dicari itu atau yang disukai banyak orang itu yang natah itu. Kalau yang agak melebar gitu kurang disukai. Tapi walaupun begitu, kalau pegangannya bagus, bulu bagus, segala macamnya bagus, itu tetap dicari. Artinya untuk kecepatan seimbang, walaupun nanti turunnya di bawah itu agak ngeper. Tapi kalau untuk rumahan itu kadang tidak menjadi masalah. Bahkan seingat saya burung-burung dulu, zaman dulu itu, kebanyakan ada ngepernya. Nah, ngepernya itu biasanya karena ada faktor silangan Jawanya. Karena orang-orang zaman dulu di tempat saya itu kalau lepasan burung itu dibolak-balik. Jadi saat kita tomprang itu, misalnya lepasan pertama arah selatan, yang sesudah dari selatan, yang satunya minta dari barat, ikutin dari barat. Habis itu kalau dia kalah turunnya kentongnya itu kalah, itu pindah ke utara. Nanti di utara menang, yang kalah ini minta arah timur. Jadi kalau Jawa itu biasanya karena terbangannya yang tinggi sampai nitik itu, dia jarang sekali hilang. Karena begitu naik dia sudah lihat lingkungan ya, kebanyakan gitu. Jadi kebanyakan ngeper. Tapi kalau untuk yang lepasan-lepasan searah biasanya yang gresiknya itu banyak ataupun yang posnya banyak, apalagi kalau gresiknya banyak itu lihat kelepaan langsung turun gitu ya. Tapi itu biasanya jarang sekali, misalnya lepasan selatan nanti yang kalah lepasan barat, biasanya nggak mau. Kalau dipaksakan, kalau jaraknya terlalu jauh itu biasanya nanti hilang. Itu biasanya yang gresiknya itu banyak, bawaannya rapi, cenderung kasar. Makanya kalau untuk zaman-zaman kakek saya dulu nggak suka, bukannya nggak suka ya, kebanyakan burungnya yang penting harus bisa bolak-balik arah lepasannya. Kalau arah lepasannya nggak bisa bolak-balik, biasanya nanti aduh, kalau yang satu minta dari sana nanti jangan-jangan nggak pulang. Makanya kebanyakan mereka pilih yang Jawanya agak kental, jadi walaupun turunnya agak ngeper, tapi lepasan manapun pulang. Itu ya, jadi perbedaannya cuma di situ. Kalau yang saya amati saat landing aja Mas Rakute dan juga teman-teman. Jadi saat landing dia agak ada ngepernya ataupun lebih pelan istilahnya. Atau bisa dibilang lebih pelan ya, karena terlalu terlalu pakem cara remnya. Sedangkan yang natah, yang brutunya kecil itu dia nggak bisa megar sekali ya, untuk ekornya nggak bisa megar sekali, jadi dia mengandalkan kepaan sayapnya saat ngerem dan bantuan itu sedikit. Tapi kalau yang brutunya besar itu biasanya bantuan rem dari ekornya itu lebih banyak, tambah banyak ya, tambah besar, jadi otomatis dia agak pek gitu. Tapi kalau yang ekornya nyatu, natah, karena brutunya kecil, itu biasanya seret ya, udah dekat cewek betinanya gitu langsung pek gitu ya, pek gitu langsung. Biasanya kalau emosinya pas bagus, kesan kita burung ini ada ngedornya gitu. Padahal karena memang dengan kondisi emosi bagus, kemudian remnya agak blong istilahnya, jadi kasar. Akan ada juga ya tipe-tipe burung yang turun itu kayak gimana ya, tanpa buka sayap sampai di bawah, jadi buk gitu ya. Ada itu yang kalau menurut saya itu yang lebih ke istilah dor kalau saya. Tapi kalau yang masih buka sayap begitu biasanya saya istilahkan kasar.
walaupun kasarnya ada yang kasar sekali ataupun agak kasar atau yang kadang kasar kadang enggak, itu istilah saya. Tapi yang Dor itu ya yang begitu menjatuhkan diri, jadi dia seolah-olah nggak sempat buka sayap sama ngerem pakai ekor, ataupun memang gayanya memang begitu. Kira-kira begitu ya Mas Rakuti yang bisa saya pahami dari burung-burung yang saya amati. Kalau ekor brutunya besar bagaimana, brutunya kecil bagaimana. Oke, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.